Baik sahabat channel Abdul Syarif Hidayat, sebelum kita mulai video kita, saya memberitahukan saya sudah menyediakan playlist bagi teman-teman yang ingin melihat video-video ataupun konten yang saya upload ya. Jadi teman-teman bisa mampir ke playlist dengan cara mengklik channel Abdul Syarif Hidayat. Di sana tersedia di bagian atas ada beranda video playlist. Nah, teman-teman silakan mampir ke playlist. Di sana sudah saya sediakan kegiatan-kegiatan budidaya jahe merah. Berikut pun insya Allah akan saya buatkan juga tutorial bagaimana cara pembuatan POC, pupuk organik cair ya, mol dan sebagainya ya. Jadi teman-teman terima kasih banyak ya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abdul Syarif Hidayat dimanapun berada, kali ini ya kita akan review ataupun kita akan membahas tentang fase-fase di mana kita harus memperlakukan tanaman jahe ini dengan baik ya, agar hasilnya pun terbaik, seperti itu ya. Sebelum kita buka ya, sebelum kita mulai, mari bersama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita membaca bismillah, konten ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salam sehat, salam barokah, salam semangat untuk rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat, wabil khusus keluarga besar Akar Mas Semesta dimanapun berada, khususnya dari Sabang sampai dengan Merauke. Mudah-mudahan segala hajat antum, segala hajat kita, segala cita-cita kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan mencapai hasil yang maksimal dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan nilai husnul khatimah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat ya, kali ini saya akan membahas fase-fase di mana kita harus memperlakukan tanaman kita ataupun budidaya jahe merah kita ya dengan baik ya, baik dari POP atau dan juga POC ya, pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi apabila kita menginginkan hasil yang terbaik, otomatis kita harus memperlakukan tanaman kita dengan baik ya. Ada 3 hal yang mungkin juga harus dan kita ketahui ya, dan juga harus kita amalkan ya, seperti itu. Jadi apa 3 hal? Makanya kita selalu moto kita adalah seperti ini ya, apa namanya ya, kita selalu menandakan di Akar Mas Semesta ini ya, di semangat Akar Mas Semesta ini seperti ini. Kenapa demikian? Yang pertama adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Hablum minallah, kita dekati Allah yang maha mencipta, yang maha pencipta, yang maha segalanya. Baik buruknya tanaman kita itu ada dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Daun yang jatuh pun itu udah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita ya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setelah kita ikhtiar, kita tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa dan berusaha yang terbaik mungkin. Insya Allah Allah lah yang menentukan ya berat ringannya hasil panen daripada jahe merah kita ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Yang kedua adalah hablum minan nas ya. Hablum minan nas ini adalah hal yang penting juga. Kenapa demikian? Otomatis kita akan ya berinteraksi ataupun berhubungan langsung dengan SDM ya, SDM yang mana kita sama-sama saling membutuhkan, para petani yang lain, para pekerja ataupun yang lainnya ya. Jadi kita harus memperlakukan mereka juga dengan baik. Insya Allah mereka akan bekerja untuk kita, akan mengabdi kepada kita pun dengan baik, dengan maksimal, seperti itu. Jangan sampai kita tidak mengenal siapa SDM kita, karena itu akan menjadi hambatan. Apalagi nih teman-teman yang menanam hektaran ya, itu harus mengetahui banget ya tentang SDM-nya ya. Apakah mereka dalam keadaan kekurangan, apakah mereka dalam keadaan membutuhkan sesuatu yang mungkin juga segan ataupun enggan ya menyampaikan kepada kita. Jadi kita harus mengetahui mereka, bagaimana keadaan mereka, ketika sakit juga kita jenguk ya, dan sebagainya. Jadi hablum minan nas di situ ya, kita harus berhubungan dengan berinteraksi dengan mereka lebih dekat lagi. Kita mengadakan takoruban ya, mendekatkan diri kepada mereka juga agar mereka pun lebih dekat dengan kita. Apa mau kita pasti mereka realisasi apabila kita memahami dan mengertikan mereka. Ada beberapa ketegasan ataupun disiplin yang bisa kita terapkan, tapi dengan cara ya, cara yang baik. Biasanya seorang bos ataupun seorang kepala itu ya memperlakukan karyawan ataupun pekerjanya itu dengan
ya tidak baik itu maka tidak akan menghasilkan hasil maksimal. Otoriter tidak dibutuhkan di dalam bertani. Bertani itu adalah persaudaraan, persahabatan, semuanya ada di bertani itu. Jadi kita harus melakukan ya SDM kita dengan baik seperti itu. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Ya, kita mengikat diri kita dengan alam ya, baik tanah, tanaman atau apapun dengan alam ya, dengan baik. Kita harus menjiwai ya bagaimana kondisi tanah, apakah tanah itu unsur memiliki unsur yang baik gitu kan, apakah kurang baik. Kalau kurang baik ya seperti kita, kalau dalam keadaan tidak sehat otomatis tidak bisa berperan dengan baik. Maka kita harus mengerti juga keadaan tanah seperti apa ataupun keadaan media seperti apa. Begitupun tanaman kita ya, tanaman kita keadaannya seperti apa, kita harus mengetahui. Nah, bagaimana kita menginginkan hal besar ya apabila kita tidak mengetahui keadaan tanaman kita seperti itu rekan-rekan. Makanya di sini ya insyaallah hablum minallah hablum minanas, insyaallah teman-teman semuanya udah jago lah dalam udah bisa mempersembahkan yang terbaik ya tentang hablum minallah dan hablum minanas. Jaga sholat, jaga sedekah ya, baca Al-Quran ya, insyaallah itu menjadi salah satu yang hal-hal yang luar biasa untuk mendukung ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan. Wabil khusus jangan lupa sedekahnya ya. Kalau sedekah, bilang sedekah sangat ringan sekali, betul ya, sangat ringan sekali. Kenapa demikian? Kita memang ya seperti Abdurrahman bin Auf ya, luar biasa sahabat Nabi yang memang juga ya melakukan dawamus sedekah, sehingga beliau adalah salah satu sahabat yang memang juga terkaya di zamannya gitu ya, luar biasa sekali. Dan juga mungkin ya teman-teman jujur ya, ini mudah-mudahan tidak sombong, rekan-rekan di sini, para petani di sini selalu menjalankan sedekah dengan baik. Meskipun tidak besar tapi istiqomah setiap hari. Ya contoh simpel gini aja deh. Teman-teman membeli bensin ya, teman-teman membeli bensin harga 100.000. Kalau bisa dilebihin deh 103.000 ya. 103.000. Nah, kan ada kalau uangnya 105.000 kan ada kembaliannya 2.000. Kasih aja sama abangnya atau sama tetehnya. Teh, abang, kembaliannya sok mangga diambil. Itu doanya si teteh ataupun si AA yang kita kasih itu luar biasa kamu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Masya Allah. Kita ngasihnya cuma 2.000, doanya ngebalik, itu luar biasa banget ya. Senang banget. Kenapa ya? Saya pikir ketika mereka senang menerima sedekah kita, mereka itu ya mungkin ya jarang-jarang juga ada yang ngasih sedekah buat mereka juga. Jadi teman-teman ayolah ya, kalaupun belanja di warung-warung ya ada lebih 2.000 kasih aja seperti itu ya. Jadi dilebihin dari tadinya 5.000, kita belanjanya 3.000. Adapun ada misalkan kakek yang jualan kerupuk itu ya, beli aja udah ya seperti itu, karena kasihan ya. Makan gak dimakan, intinya kan kita bisa, kalau kita gak suka ada rezeki kita beli kerupuknya buat teman-teman kita atau saudara tetangga kita seperti itu. Jadi dawamus sedekah insyaallah akan sangat mendukung ya, benar-benar kalau teman-teman yang sudah menjalankan luar biasa, dan teman-teman yang sudah menjalankan dan merasakan keajaiban daripada sedekah, wah istiqomahkan, jangan ditinggalkan. Baik ya, ada beberapa fase-fase di mana kita harus memperlakukan jahe merah kita dengan baik ya. Contoh dari penyemaian ya, dari penyemaian saja kita harus memperlakukan ZPT dan sisa cucian air beras. Nanti akan ada penjelasan di situ ya, teman-teman bisa langsung screenshot aja. Nah, ketika masuk ke di sini ada HST ya, hari setelah tanam ya. Nah, ketika masuk ke dalam media, setelah dipindahkan dari semaian ke media ya, dari semaian ke media itu terhitung dari 0 hari ya, terhitung 0 hari. Nah, di bulan pertama ketika pemindahan itu, di minggu pertama itu teman-teman sudah harus menyiramnya dengan ZPT. Minggu kedua, ahad kedua itu sudah masuk dengan nitrogen ya, natrium ya, seperti itu. Dan unsur di ahad ketiga teman-teman sudah harus memasukkan fosfor ya. Terus juga di minggu keempat ataupun di ahad keempat teman-teman sudah harus memasukkan kalium ya, memperlakukan tanaman kita, mengocornya dengan kalium seperti itu. Nah, itu berkelanjutan sampai dengan bulan keempat. Masuk ke bulan kelima itu perlakuan kita sudah berbeda. Kenapa demikian? Karena di bulan kelima ya otomatis tunas-tunas sudah panjang, seperti yang kemarin ya di konten kami tentang upload panen ya, masuk ke umur 5 bulan panennya sudah luar biasa. Itu sudah membutuhkan kalium agar rimpangnya membesar. Nah, bagaimana dimasuk ke bulan kelima, kita sudah membutuhkan di situ kalium yang banyak. Makanya kalium dalam sebulan itu 2 kali. Yang pertama adalah kita masukkan kalium di ahad pertama, kalium, ahad kedua kita masukkan natrium, ahad ketiga kalium lagi, ahad keempat baru
fosfor seperti itu. Apa saja yang media-media untuk membuat bahan-bahan tersebut nanti kita upload juga ya teman-teman, insyaallah. Nah itu perlakuan tersebut yang tadi saya sampaikan itu dari bulan kelima sampai dengan masa panen. Jadi kaliumnya diperbanyak agar rimpangnya juga besar. Teman-teman jangan mengharapkan panen yang besar, panen yang banyak apabila teman-teman juga tidak memperlakukan dengan baik atau memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, baik dari POP-nya ataupun POC-nya, pupuk organik padat, pupuk organik cair. Kalau POP sudah banyak dijelaskan ya di konten sebelumnya, seperti sekam bakar, ya kan, kotoran hewan kambing, sapi, ayam dan sebagainya dicampur dengan sayuran, ya. Terus juga ada serutan kayu mentah ataupun diganti dengan gabah juga bisa teman-teman. Itu POP-nya. Nah POC-nya juga harus diperhatikan, ya. Bisa nggak kita panen, ya? Bisa nggak kita panen 10 kilo? Bisa aja, ya. 10 kilo per karung misalkan, bisa aja. Yang penting teman-teman memperlakukan, cari inovasi sebaik mungkin. Yang penting organik, ya teman-teman, yang penting organik, ya. Bagaimana kita yang sudah melakukan organik, ya, tapi hasilnya tidak maksimal, kaji lagi apa yang kurang, kaji lagi apa yang kurang. Di sini tidak untuk saling menyalahkan, tapi gimana caranya berintrospeksi diri, apa yang kurang dari diri kita untuk yang telah memperlakukan tanaman kita, pasti ada yang kurang seperti itu. Jadi intinya teman-teman juga memang harus semangat selalu, dan juga teman-teman harus husnuzon sama Allah, ya. Innallaha inda husnizoni abdi. Teman-teman harus punya positive thinking sama Allah, ya. Positive thinking dengan apa yang rekan-rekan lakukan. Ketika teman-teman sudah melakukan hal sebaik mungkin ternyata hasilnya tidak maksimal, kaji diri, apa kesalahannya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Berikan kesempatan diri sendiri untuk membangun giroh, semangat untuk budidaya seperti itu. Karena ketika menyalahkan itu tidak ada dampak ataupun tidak ada manfaatnya. Jadi teman-teman harus selalu membangun. Ketika salah, akui salah, ya. Ketika salah, akui salah, dan disitulah kita harus bangun dari kesalahan kita. Jangan hanya bisa menyalahkan saja. Ya teman-teman, insya Allah bisa ya panen berapa kilo pun sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalaupun 3 kilo ya mungkin kemampuan teman-teman baru sampai di situ. Kalaupun sampai 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo dan sebagainya, itu tergantung daripada usaha teman-teman. Tiga hal tersebut yang memang teman-teman harus lakukan. Ya ingat, fase-fase di mana kita harus melakukan atau mempersembahkan yang terbaik untuk tanaman kita. Baik ya, inilah teman-teman, ya teman-teman boleh langsung di screenshot fase-fase di mana kita harus memperlakukan tanaman kita dengan baik. Oke. Oke, baik teman-teman, ya rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat, itulah fase-fase di mana kita harus memperlakukan tanaman ataupun jahe merah kita dengan baik. Insya Allah nanti dari fase-fase tersebut, mulai dari unsur ZPT-nya, sisa cucian air berasnya, natriumnya, fosfornya, kalium, insya Allah nanti akan saya upload. Dan insya Allah setelah ini teman-teman bisa langsung lihat, nanti kami akan mengupload bagaimana cara pembuatan EM4 secara organik, pembuatan ZPT dengan baik, seperti itu ya. Itulah teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan selaku petani yang memang juga berusaha sebaik mungkin untuk memberikan inspirasi atau memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon didukung ya, karena saya jujur ingin membangkitkan dunia pertanian di Indonesia ini. Mohon didukung ya, mohon didoakan, mohon disupport, mudah-mudahan kita semuanya bisa bersatu, para petani bisa bersaudara. Jujur dengan jadinya saya petani, sebagai petani saya bangga banget ya. Kenapa saya punya saudara? Ketika saya berangkat ke Medan, di sana ada petani, ya kita bersaudara. Ketika saya berangkat ke Bangka Belitung, di sana ada petani dan saya pun bersaudara. Jadi saya ketika keluar itu tidak merasakan di kampung orang, tapi saya merasakan di kampung sendiri. Kenapa? Karena mereka menyambut siapapun petaninya apapun, insya Allah mereka sangat menyambut. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa terbayar dengan uang. Ya, persaudaraan petani antara petani satu dengan petani yang lainnya. Pokoknya petani luar biasa. Ya, semangatlah bertani. Insya Allah kita akan merasa nyaman, merasa tenang dalam beribadah. Kita akan merasa nyaman, tidak
terlalu tergiur dengan dunia, insya Allah ya. Makanya semangat untuk bertani seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.